أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Setengah daripada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang tidak disamai oleh orang lain dan tidak berbilang. Dan kepada kaum muslimin muslimat yang balik berakal wajib meyakinkannya dengan dalil, yaitu sifat sama. Artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Apabila sudah kita yakinkan di hati masing-masing bahwa Allah senantiasa mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan yang lain daripada makhluk ini, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram, sebab karena Tuhannya yaitu Allah amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Diwajibkan kepada seseorang yang sudah meyakinkan Allah bersifat sama atau mendengar, janganlah ia mengeluarkan perkataan yang haram. Itu wajib. Ditambah lagi sebagai adab, janganlah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Itu adab. Orang yang meninggalkan kata-kata yang haram udah selamat, tapi masih derajatnya binatang karena belum beradab. Supaya dapat derajatnya naik dari binatang mendekati malaikat, itu menjaga kata-kata yang tidak ada faedahnya, dijauhi. Untuk jelasnya, yang haram ditinggalkan, yang tidak bermanfaat pun ditinggalkan. Kalau orang sudah dapat taufik hidayah, nang haram ditinggalkan, kata-kata yang tidak berfaedah pun ditinggalkan, itu diberi maqam muqarrabin. Udah dekat sama malaikat, dekat sama malaikat. Beribadat rajin, awak gagah, rezeki bertambah-tambah, hati lembut. Sebaliknya, kalau orang yang mengeluarkan satu huruf daripada perkataan yang tidak berfaedah, walaupun bukan haram, dia tidak beradab kepada Allah, maka
dididik oleh Allah dengan satu, karas hatinya. Hati yang karas jauh dari rahmat Allah. Dua, rezekinya ditahan oleh Allah. Semestinya rezeki datang, kada jadi datang. Gara-gara bepander satu huruf nang tidak ada faedahnya. Apalagi setengah malam nang ngobrol. Orang nang sugi-sugihan kan. Belinya ketujuh ngobrol habis tuh segalanya duitnya. Nya ada bisi amalan nang supaya habis duit. Nang pina dipadahi sama asih, bini, anak, murid, dipadahi masih. Kenapa jadi berubah? Karas hatinya, kada mau lagi masih bernasihat dan kepada. Karena inya mengatakan satu huruf yang tidak berfaedah. Dididik oleh Allah dengan rezekinya ditahan dan hatinya dikarasakan. Tiga, badannya dilemahkan oleh Allah. Badan dilemahkan oleh Allah. Kada gagah, awak tuh kada gagah. Umur anom aja tapi kada gagah. Pina uyuh. Apa ada bisi amalannya mengobrol satu huruf nang kada berfaedah, apalagi 10 kalimat nang kada berfaedah. Hari ini kita dididik melewati pengajian hari ini oleh Allah Ta'ala supaya pertama yakin aku bisi Tuhan nang kada sing tulian dan kada batalinga dan sebagainya, pokoknya kada sesamaannya, dan aku ditangati berkata yang haram serta yang tidak berfaedah. Kalau yang haram jelas neraka dunia akhirat didapat. Kalau yang tidak berfaedah maka dididik oleh Allah. Pertama, hati keras. Hati keras itu jauh dari rahmat Allah. Dua, rezeki ditahan. Tiga, badan lamah, kada gagah. Umur anu aja tapi pina kuyut. Bahasa orang sini kuyut, kada gagah. Pun enggih ya, pina layu. Kada pina gagah, kada pina uyuh. Padahal makan gancang dah. Pina uyuh ya, karena hendak berdiri tapi pina ngalih, hendak duduk pina ngalih. Ya kan baca Quran tak pina sambil mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Qur'an hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau soal guring nomor 1, berdiri guring liwat. Nomor 4, berat mengerja ibadah, koler mengerja ibadah. Ini pendidikan Allah terhadap orang yang mengeluarkan satu huruf perkataan yang tidak berfaedah. Kiranya cukup 4 itu untuk kita takut mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah, apalagi yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Karena alangkah kita ruginya kalau sudah rezeki kada datang, hati karas, awak uyuh, beribadah pengoler.
Rasulullah SAW bersabda, as-sumtu khairun kulluh wa qalilun fa'iluh. Bermula berdiam itu 100% mengandung kebaikan, tetapi sedikit sekali orang yang memakainya. Nengaran berdiam tah bagus benar, ujar Nabi, tapi sedikit orang yang memakainya. Artinya banyak napa banyak nang omong daripada nang pendiam. Ulama meneliti jalan untuk mencapai sifat yang bagus ini atau akhlak, yaitu pendiam, yaitu infirad anil khalqi, menyendiri dari gaulan. Itu penelitian dari ulama sudah. Selama kita masih bergaul, kadakawa ma'amalakan berdiam. Orang bergaul mesti berpandang. Lamun sudah serongonan duduk di berpandar juga sampai ke selatan. Itu dokter jiwa ngampun urusan. Serongonan duduk di berpandar juga sedang ke selatan. Lihat aja yang banyak dibangkang. Utangnya berbunga pulang. Bunganya seorang berutang, bunganya berlebih, bayarnya berlebih. Berusaha belum tentu lagi kita berhasil. Utang mesti dibayar, sedangkan utangnya lebih bayarnya daripada diambil tadi, diambil 1 miliar, bayarnya tengah 2 miliar. Anu sebagai apa ngaranna borok rumah dan perumahan. Berapa sudah di dunia ini orang nang rumah disita oleh orang, perumahan sertifikatnya diambil orang. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Kalau ada seorang yang sudah tercebur, jangan yang lainnya ikut. Cukup yang satu itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Cina kegilaan gara-gara utang kada kawan bayar bunganya, kada usah lagi ya Cina yang lain berutang ke situ pulang. Biar dia salah diri ini mau utangnya. Bunga kita utang 1.000 bayar 1.000 gini belum tentu kalau bayar, sebab kita berusaha kada tentu untung. Utang tetap sudah jadi utang tu yakin, berusaha ragu-ragu lagi berhasil dan kadang. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Sekarang yang terbaik, hindarilah dari berhutang. Walaupun berhutang tidak pakai bunga dibolehkan oleh agama. Jelaskan. Hindari. Kesian anak bini kita kalau kita mati kecelakaan atau mendadak, sedangkan kita punya hutang yang ditagih orang anak bini kita. Dua musibahnya. Musibah kematian, musibah bayar hutang. Apalagi hutangnya beranak, bercucu, berbuyut, berintah, bercicit, berguit, bergamit. Nang itu adalah semua pekerjaan daripada Yahudi. Jelas sudah. Kita orang Islam bukan Yahudi. Itu semuanya pekerjaan Yahudi. Yahudi itu adalah anak buahnya Dajjal. Dajjal baluman lagi keluar, anak buahnya udah.
Yahudi anak buah Dajjal mengarang buku kesehatan, buku ekonomi, buku politik, buku keamanan, buku pertanian, buku perdagangan. Si Dajjal, anak buah Dajjal mengarang buku. Orang Islam menukar buku itu, lalu melaksanakan bagaimana cara berdagang supaya sikap sulit dengan jalan begini. Padahal kadada di kitab Allah kadada, di kitab agama kadada. Takutnya kan ulama bingung, ulama menjawab kadada tulisannya. Kaulnya kaul Abu Hanbal. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, berjaga-jaga. Marilah berdekat kepada ulama ahlullah supaya kita mendapat siraman daripada ilmu-ilmu beliau, supaya kita mendapat akan keselamatan, yaitu mewaspadai diri kita. Jangan terumpat-umpat akan didikan di setiap bidang daripada anak buahnya Dajjal, yaitu Yahudi yang udah menyebar buku-buku karangan Yahudi itu di mana-mana dan dari seluruh apa keadaan. Cara Yahudi muridnya Dajjal baulah potongan pakaian babinian, pakaian lalakian kayak ini pakaiannya. Kalau dahulu kan selawar kantak nang terbuka pusat, nah, ya kan, nang selawarnya luas menuntung nang di bawah sampai sepatu dimakannya. Kalau bebinian bahari rok midi bahari. Tahu ini nang apa-apa. Itu ada bukunya, buku cara-cara memotong pakaian itu dan cara menggunakannya. Sesudah dipotong dipakai cara berjalan waktu memakai itu, maka ini lenggoknya diperagakan. Nang kakaya sekarang ini nang berkuasa di dunia adalah anak buah Dajjal. Kita di bawah kekuasaannya, tapi kita jangan lupa, kita yakin bahwa Dajjal dan bubuhannya itu masih di bawah Allah juga. Malahan kita yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita yang lebih di atas dari mereka, bukan mereka di atas dari kita. Artinya janganlah kita menurut cara-cara mereka. Yang tahu adalah guru agama nang mengumpul syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Semoga kita mendapat madad atau berkah dari guru-guru yang demikian, supaya kita jangan keumpat partai Dajjal atau partai Yahudi. Potongan rambut ada, Dajjal baulah salon pas. Jadi ya mata babinian itu bulu matanya panjang, diulahkan beludik. Di atas bulu mata biru, kaning disasap, diganti lawan sepedol. Pipi habang, bibir biru, gigi hirang. Coba lihat gigi Betty, Lavia. Semua tayangan-tayangan dari orang-orang Yahudi, semua adalah mendidik umat Islam. Kalau umat Islam mau dididik, sekolah. Cara-cara berkumpul laki istri
Yahudi dan Dajjal sudah mengirim kaset CD-nya yang disebut porno. Bagaimana cara mencari kenyamanan untuk berkumpul laki istri? Orang Islam menjadi muridnya bisi kaset itu. Lalu menurut, kada ingat lagi lawan bagaimana guruku nang di Madinah berkumpul lawan istri beliau. Kada berbismillah lagi, mintu aja lagi. Persis kayak kuda, kayak anjing. Lamun meulah anak tuh caranya, cara anjing anaknya kelakuan pas kena hidupan. Jilat menjilat. Iya. Kenapa kaset-kaset porno itu? Kenapa sampai cara-cara pakaian-pakaian yang membuka aurat itu sampai ke daerah kita? Karena penjaganya kebobolan. Penjaga gawangnya kebobolan. Apa penyebab kebobolan? Banyak diantaranya adalah kalah dengan tapal dan suap. Memang kada boleh nangka itu masuk, tapi kenapa masuk juga? Nang menjaganya kalah dengan amplop. Itu di antaranya. Jadi harus nang ditugaskan masalah di situ betul-betul amanah. Jangan memandang amplop sesuai dengan sumpah jabatan. Di antara sumpah jabatan, tidak menerima sogok dan kapal dari mana dan bagaimanapun demi Allah. Kada gampang. Tapi sekali melihat amplop kena kandang, lama juga. Masuk kaset porno. Minuman keras sekarang tambah banyak dari bahari. Narkoba malah direncanakan untuk berulah pabriknya di Kalimantan Selatan oleh si iblis yang merencanakan. Karena ia tahu Kalimantan Selatan Martapura adalah paling kuat fanatik agama. Jadi istilah orang perang, kalau dulu itu kan caranya melumpuhkan musuh itu dua. Pertama, bandara harus dirusak dengan bom. Dua, jambatan. Kalau sekarang ulama yang bujur itu adalah bandaranya harus diseret ke penjara atau diberi makanan yang diracuni. Cara meracuninya harus ada mu'allafah, seorang yang kafirah masuk ke agama Islam, orangnya cantik rupawan, orangnya bisa masak makanan, orangnya lemah lembut, akhlaknya bukan itunya. Masuk Islam, kawin dengan Pak Kiai yang besar, dengan jangka 2 tahun harus Kiai diberikan jamuan racun yang membunuh. Lalakiannya mu'allaf, dididik, akhlak baik, rupa baik, lamah lembut, dan diberi modal banyak bisi harta. Masuk Islam, membantu pembangunan Islam si mu'allaf, sehingga habis separuh nantinya pembangunan Islam dari si mu'allaf tadi duitnya. Namun
Mu'allaf itu dapat duit dari mana? Dari Dajjal alias haram. Maka pembangunan itu hukumnya masjid haram, langgar haram, sekolahan haram. Dengan jalan modal yang haram ini dibikinkan untuk tempat dan untuk makan minum pakai sebagainya. Orang Islam kalau kada sadar imung adanya mu'allaf yang begitu, baik babinian baik lelakian, banyak kita bisa saudara Islam, padahal ini adalah sangat berbahaya. Kita tidak boleh buruk sangka, tapi wajib waspada. Sekarang diumumkan setiap pondok atau orang yang mengaji di sini di mana tempatnya sudah tahu dan waktunya sudah tahu, jangan lupa waspada adalah wajib. Jadi nang bisi Honda wajib waspada terhadap Hondanya. Laporan bahwa hari Minggu tadi 21 Honda yang hilang di Tuntan maling. Kita sedih merasakan dan kita malu. Kok di dalam majelis yang begini masih banyak malingnya. Jadi kepada yang kehilangan Honda, tolong lapor lawan ulun berapa jumlah semuanyaan harganya itu. Bukan ulun nak ganti, ulun nak tahu benar. Dikiranya nak ganti, ya kan enggak ada. Jangan lengah terhadap harta, karena harta kita, Honda dan sebagainya amanah dari Allah. Wajib kita memelihara amanah Allah, bukan memelihara harta kita. Kalau harta kita aja masa bodoh hilang. Kalau harta Allah kita kadang menjaganya sampai hilang, gimana tanggung jawab terhadap Allah yang benar-benar memiliki itu? Balas mati kita berabuk lawan maling karena harta Allah jangan sampai diambil maling. Mati kita syahid. Kiranya cukup sekali ini pengumuman kepada seluruh hadirin agar berhati-hati waspada terhadap kendaraannya masing-masing. Pahamkah? Dan babinian atas nama aku Ikam menyampaikan supaya jangan baagak hari Sabtu kemarin. Sebab baagak itu mengundang akan maling dan jemprek. Kada usaha berboner, bagalang, bautas, medalion, mengaji hari Sabtu kada usah agak-agak. Nang di agak kita ada juga lelakian seikung ada 10 ada. Mulai pulang lelakian hari Sabtu pindah bakajal-kajal yang pinahnya maka sudah ditangati. Aku aja yang jadi gurunya bersembunyi dalam kamar serongonan. Inya maka cuci mata. Nang yaghdudna min absarihim pada ta'amalakan lagi. Yaghdudna min absarihim pada ta'amalakan lagi. Al-Quran udah diinjak-injak. Sandal kalau perlu bagaimana aku sudah sampaikan dibuat di dalam plastik. Bawa dia duduk tiga sembahyang. Jadi kamu kalau mencari lagi nak murid banyak ambil plastik tadi pasangnya dulu ya. Kalau terhuruf lagi, kalau pindah kena maling kalau bapak dah terhuruf, inya bersandal sandal kapit, seorang dai matu sekali bulik deh matu dipasang. Maaflah aja, ulun lupa aparnya, salah pasang yang jauh mana nong sandal kapit ondai matu kan balain, rasanya aja udah balain, dasar maling juga kada apa-apa supaya kambing selamat, saya selamat, maksudnya harta Allah Ta'ala nanti kita selamat, kurang kada berdosa. Lamun orang kan menyuntan harta kita gara-gara kita itu apa ngarannya taksir, maka orang berdosa, kita lawan Tuhan tak salah.
Kenapa nyawa? Para manja. Maksiat, takabur, maksiat, apik, maksiat, penyarikan, maksiat, kada penyabar, maksiat, sangkal, maksiat. Apabila sangkal menerima takdir itu kada riba, sangkal, mangkal. Bak bini mati, sangkal.